Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fani. Kali ini Ibu akan membahas tema 4, subtema 1 tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, silahkan amati gambar di depan. Setiap hari Siti ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda dapat melancarkan peredaran darah. Peredaran darah berfungsi mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru melalui organ-organ. Nah, kira-kira organ apa saja ya yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia? Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini yaitu 1. Menentukan organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Yang kedua, menentukan jenis peredaran darah pada manusia dengan benar. Yang ketiga, membedakan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang keempat, menganalisis fungsi organ peredaran darah pada manusia. Yang kelima, memerinci urutan sistem peredaran darah dengan benar. Yang keenam, membuat model sederhana sistem peredaran darah manusia. Dan yang terakhir, mempresentasikan cara kerja organ peredaran darah pada manusia. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ialah gambar sederhana peredaran darah pada manusia. Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Nah, kalau sistem peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung, sedangkan sistem peredaran darah besar adalah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar sistem peredaran darah kecil. Nah, dari jantung, tepatnya dari bilik kanan, darah dipompa menuju paru-paru. Setelah dari paru-paru, terjadi pertukaran gas. Awalnya darah kotor, kembali keluar dari paru-paru membawa darah bersih, lalu masuk lagi ke jantung, ke serambi kiri. Sedangkan sistem peredaran darah besar, darah mengalir dari bilik kiri, sebelah sini, yang atas itu serambi, yang bawah itu bilik. Nah, yang ini serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, pada sistem peredaran darah besar, darah dipompa dari bilik kiri, membawa darah bersih ke seluruh tubuh, baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Nah, di tubuh itu ada namanya pembuluh kapiler. Nah, di pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran darah antara darah bersih yang banyak mengandung oksigen dan darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida. Nah, darah kotor itu kembali lagi ke jantung, tepatnya ke bilik kanan, ke serambi kanan maksudnya, ke serambi kanan, dan dipompa lagi ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen, seperti itu. Nah, selanjutnya ada organ-organ dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, yang pertama ada jantung yang berfungsi memompa darah. Selanjutnya ada pembuluh darah yang berupa seperti pipa-pipa, seperti selang. Dan yang ketiga ada paru-paru, organ yang berfungsi untuk menyuplai oksigen. Kita jelaskan satu-satu. Nah, ini ada jantung. Jantung itu terdapat 4 ruangan.
Yang pertama ini ada atrium kiri atau serambi kiri, ada ventrikel kiri atau bilik kiri, ini bilik kanan, dan ini serambi kanan. Ingat, darah itu dikeluarkan melalui di jantung melalui bilik. Jadi yang memompa darahnya itu bilik, yang masuk ke jantungnya itu serambi. Nah, masuk ke serambi, keluar dari bilik. Masuk ke serambi, keluar dari bilik. Seperti itu. Kalau jantung bagian kiri itu yang masuknya darah bersih atau darah yang banyak mengandung oksigen. Diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh masuk lagi ke serambi kanan. Dari serambi kanan, darah kotor dipompa melalui bilik kanan ke paru-paru. Seperti itu kurang lebih. Organ yang kedua yaitu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya darah. Nah, di ujung-ujung pembuluh darah ini ada namanya pembuluh kapiler, seperti yang tadi Ibu sebutkan. Nah, apa nih perbedaannya? Ada yang warna biru, ada yang berwarna merah. Yang berwarna merah itu menandakan darah yang banyak mengandung oksigen. Sedangkan yang berwarna biru itu adalah darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida. Nah, inilah beberapa perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi berisi darah bersih, sedangkan pembuluh balik berisi darah kotor. Jadi antara pembuluh nadi dan pembuluh balik ini saling bertolak belakang. Jika di pembuluh nadi darahnya bersih, berarti di pembuluh balik kebalikannya, yaitu berisi darah kotor. Nah, pembuluh nadi berperan untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan di pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh nadi denyutnya dapat dirasakan saat ditekan, sedangkan di pembuluh balik denyutnya tidak terasa. Yang keempat, dinding pembuluh darahnya kuat, tebal, dan elastis di pembuluh nadi, sedangkan di pembuluh balik dindingnya tipis dan tidak elastis. Selanjutnya, pembuluh nadi terletak agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh. Sedangkan pembuluh balik itu letaknya dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Pembuluh nadi, jika terluka darahnya akan mengucur deras. Sedangkan di pembuluh balik, jika terluka darahnya hanya merembes. Nama lain dari pembuluh nadi adalah arteri, sedangkan nama lain dari pembuluh balik adalah vena. Organ yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini adalah bertugas sebagai penyuplai oksigen. Seperti kita ketahui di bab sebelumnya, di sistem pernafasan, di paru-paru itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada bronkus, ada bronkiolus, dan yang paling ujung itu ada namanya alveolus. Nah, seperti kantung-kantung ini. Jika diperbesar, kurang lebih seperti ini. Seperti di pembuluh kapiler, alveolus itu berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Tadi sudah dijelaskan organ-organ yang ada dalam pembuluh darah. Silahkan kalian kerjakan LKPD 1. Soalnya seperti ini, ada 3 soal. Yang pertama, sebutkan 3 organ peredaran darah. Yang kedua, jelaskan fungsinya. Dan yang ketiga, sebutkan beberapa perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Sekian materi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.